Aku tuh sering banget menemukan, hal-hal yang unik, kayak mana ya, sifat Allah yang unik. Mungkin teman-teman boleh sambil merenungkan juga masing-masing ya, ada nggak sih dari pengalaman atau dari perenungan atau dari mendengar gitu kan, sikap Allah yang kayaknya nggak masuk akal atau unik atau paradoks gitu. Nah, aku sering banget bingung awal-awalnya gitu. Allah itu Allah yang suci kudus tapi masuk jadi manusia di dunia yang penuh dosa. Terus Allah itu Allah yang kasihnya sempurna dan teguh, tapi keadilannya itu mengerikan dan dahsyat. Terus Allah itu satu-satunya yang berkuasa. Dia yang berikan kemenangan kepada kita, tapi jalan yang dipilihnya itu adalah penderitaan dan kita juga harus harus meneladani dia gitu kan. Terus mungkin kalau di hari-hari ini kita juga bisa memikirkan mungkin Allah itu bisa segera mengakhiri dosa dan penyakit dari dunia ini. Tapi kenapa sih harus mengizinkan pandemi yang berlama-lama yang membuat kita harus merenungkan apa sih maunya Tuhan? Mungkin masih banyak lagi daftar panjang yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam hal-hal yang kita nggak bisa ngerti langsung. Namun mungkin itu bukan sekedar nggak masuk akal, tapi memang alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab kita tidak mengetahui pikiran Tuhan. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu. Mari meresapi lagu ini dan menyanyikannya dengan sungguh. Oh Allah yang tidak sampai akal kami untuk mencapai pikiran-Mu, sungguh misteri apa yang terjadi bagi kami. Mari tunduk, sembah, dan puji Allah kita melalui lagu ini. Kelembutan dan keagungannya, dialah Allah dan manusia dalam harmoni yang sempurna. Mari kita nyanyikan dengan sungguh. God the invisible, love indestructible.
frailty appears. Lord of infinity, stooping so tenderly, lifts our humanity to the heights of his throne. Oh, what a mystery, meekness and majesty, bow down and worship, for this is your God, this is your God, this is your Kak Debbie, persilakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai keseluruhan acara kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengumpulkan kami dalam ruangan virtual ini. Kami rindu melalui ruangan virtual ini, kami boleh dibina, kami boleh belajar, dan kami boleh berdiskusi bersama-sama ya Tuhan. Secara khusus di dalam kami melayani Engkau di kampus kami masing-masing. Kami memohon kiranya anugerah, penyertaan, dan pimpinan Tuhan boleh menyertai kami di dalam waktu diskusi, di dalam kami juga bersama-sama akan mendengarkan pemaparan firman, dan juga ketika kami akan bersama-sama bertanya jawab. Berkati sertai dari awal, pertengahan hingga akhir, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga melalui bengkel musik kami pada hari ini, ibadah secara khusus yang kami lakukan dengan cara online di kampus kami masing-masing, dapat kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, dan boleh menjadi berkat juga bagi setiap jemaat yang kami layani. Saya menyerahkan waktu ke depan kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Ya, Shalom, selamat malam. Suaraku cukup terdengar ya? Dengar, Kak. Ya, kita akan memulai bengkel musik kita dengan sharing, ya. Nah, sharingnya saya minta Bang Ruben nanti masukin dalam breakout room ya, tetapi sebentar, saya kasih dulu ininya ya. Apa yang mau di-sharingkan gitu. Bukan sharing sih, lebih tepatnya apa yang mau didiskusikan ya. Bentar. Nah, ini yang akan sama-sama didiskusikan nanti di dalam breakout room. Menurut kalian, hal apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menolong jemaat dapat menikmati pujian dalam ibadah online? Coba kalian diskusikan, lalu kemudian pikirkan bersama-sama. Nanti apa yang sudah menjadi hasil diskusi, apa yang sudah didiskusikan gitu ya, hasilnya nanti kita sharingkan ya kalau udah kembali. Jadi nanti masuk breakout room, jangan langsung leave meeting ya, balik lagi kemari. Ya, jadi ini ya, menurut kalian, hal apa sih yang bisa dilakukan kalian, entah kalian sebagai pengurus, sebagai seksi acara, kalian sebagai MC, kalian sebagai pemusik, dalam peranan kalian lah ya. Apa sih yang bisa kalian lakukan? Apa yang kira-kira hal-hal apa aja yang bisa dilakukan untuk menolong jemaat sehingga mereka bisa menikmati pujian dalam ibadah online? Silakan, Bang Ruben boleh memasukkan kita di dalam teman-teman di dalam breakout room. Waktunya 10 menit cukup kali ya? Atau kelamaan ya? Aku bikin, Kak. Hah? Udah dimasukin. Oh iya, oke. Siap. Udah, Kak, udah tadi di kami sih udah sempat wrap up gitu. Ya, cukup lah ya harusnya. Cuman nggak sempat dadah-dadah gitu ya. Ya foto-foto enggak lah ya. Oke. Tadi teman-teman semua udah sharing ya, udah diskusi lah di dalam grup. Hal apa sih yang bisa dilakukan untuk menolong jemaat menikmati pujian? Nah, boleh nggak ya? Boleh lah ya, masa nggak boleh?
atau 2 kelompok mungkin ya. Mau ditunjuk atau mau memberi diri nih, mengorbankan diri kalau enggak ya? Oke, saya tunjuk aja kali ya. Saya nggak tahu nih orang-orangnya siapa aja ya. Kelompok 3 boleh? Kelompok 3 mungkin boleh sharing-kan, 1, 2 hal yang kalian diskusikan, ya 1 hal aja juga nggak apa-apa sih. Pada nggak ingat kayaknya Kak nomor kelompoknya ya? Hah? Benarkah? Oh, nggak inget ya? Aku kayaknya tahu, Kak. Oke, Ya, kelompok 3 siapa, Ben? kelompok 3, Angelia Patricia Situmorang, Lowi Boru Saragi, Purim Hulu. Silakan. Angelia, Patricia, Lowi, sama Purim. Angelia, Lowi, Purim. Louis, ya. Angelia, Louis, sama Purim. Silakan salah satu mungkin sebagai apa namanya, perwakilan. Boleh open mic. Shalom, selamat sore Kak. Shalom, sore. Gimana? Tadi sempat bingung sih pas diskusi siapa yang mimpin. Jadi kami waktunya habis kayak diem-dieman dulu gitu. Tapi tadi sempat sih bahas gitu. Yang pertama menurut kami gitu kan, apa yang dapat menolong jemaat. Itu yang pertama kan online. Jadi yang dilihat sama jemaat itu kan layar kan. Jadi yang pertama itu kayak slide-nya harus menarik gitu kan. Terus yang kedua kalau misalnya musik sama slide nggak sejalan gitu kan kayaknya agak kurang nyaman gitu kan untuk jemaat dan akhirnya kayak kurang menikmati. Terus yang kedua, kalaupun online, kalau misalnya nanti suaranya di recording, misalnya gitu kan Kak, pemusiknya recording, mungkin kayak lagu dan suara perekamannya mungkin kayak kualitasnya yang bagus lah gitu. Terus yang ketiga pembawaan pemusik walaupun di recording kan pasti jemaat juga bisa merasakan kan pembawaan pemusiknya juga. Terus yang ketiga keempat pemilihan lagu gitu Kak. Lagu yang benar-benar jemaat tahu, mungkin jemaat tahu dan akhirnya menikmati gitu. Kalaupun nggak tahu, mungkin bisa dari MC-nya kata-kata motivasinya tuh bisa sejalur dengan lagu dan tusar. Jadi akhirnya jemaat tuh memahami makna lagunya. Itu sih Kak kalau di kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Nah, sekarang yang genap lah ya, kelompok 8. Kelompok 8 itu Asalam, Riyadi Christian, sama Kak Wike. Oh, silakan. Kelompok 8, boleh perwakilan? Apa yang tadi mungkin dibicarakan atau didiskusikan? Oh iya, selamat sore Iya. Kak. Sore. Kenalin aku Asalam. Halo, Assalam. Kalau dari hasil diskusi kami tadi sebenarnya kurang lebih sama yang sebelumnya. Dari kami itu tadi ngomongin teknisnya harus disiapin dengan baik, terus liturgis yang membawa pujiannya juga harus bersemangat gitu supaya jemaat juga ikut merasakan. Lanjutnya lagi, mungkin pemilihan lagu itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan jemaat, sesuai tema juga supaya jemaat bisa menghayati. Sama kalau bisa juga kita tahu latar belakang lagu tersebut, tahu kenapa lagu itu dibuat, kenapa senang, sedih, kayak gitu sih Kak, kurang lebih. Makasih. Oke, terima kasih Assalam. Oke, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan materi, ada satu lagi yang mungkin dari tadi udah pengen banget gitu mengeluarkan hasil diskusinya. Kalau nggak dikeluarin tuh kayaknya nggak bisa tidur mungkin. Ada yang mau men-sharing-kan mungkin tanpa ditunjuk? Nggak ada.
Oke, kalau gitu berarti antara sama ya yang didiskusikan, hasil diskusinya sama dua kelompok yang tadi udah men-sharingkan hasil diskusi, emang sama atau emang mungkin pemalu ya semua ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, katanya Lorenza Sihotang, ya kurang lebih semua sama, Kak. Oke. Oke, teman-teman kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bang Alex. Persilakan kepada Bang Alex. Kalau saya juga sama, berarti kita tutup doa aja ya. Oh, boleh. Oke deh. Baik, kita berdoa ini untuk buka firman ya. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kesempatan belajar Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk concern yang besar, untuk ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tolonglah bengkel musik malam hari ini kembali menolong kami bisa menyiapkan ibadah online dengan baik. Kami bersyukur buat waktu ini, berkati setiap pemaparan, wawasan yang diberikan, menolong kami juga makin menghayati apa arti ibadah. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya coba angkat, ya saya minta memang diskusinya ke arah praktis ya. Karena menurut saya teman-teman udah tahu praktisnya. Jadi yang saya berikan lebih kepada filosofinya. Karena ini jadi penting dan jadi perjuangan ketika kita tahu mengapa itu penting, ya. Nah, waktu kita bicara tentang ibadah, saya coba siapin satu slide buat kita. Ada beberapa bagian yang saya mau bagikan malam hari ini dalam waktu yang singkat ini ya. Yang pertama yang kita perlu perhatikan adalah kita sedang menyelenggarakan ibadah. Jadi ini bukan pertunjukan, bukan cuman acara YouTube atau mungkin acara Zoom-Zooman gitu ya, bukan temu kangen, tetapi teman-teman, kita bicara singing with understanding dalam konteks kita beribadah. Karena itu, teman-teman penyelenggara ibadah harus tahu apa itu ibadah. Teman-teman yang jadi pelayan ibadah harus tahu apa itu ibadah. Sehingga kita tidak membuatnya menjadi sebuah hal yang jauh dari ibadah. Kadang-kadang ada yang mungkin saking excitednya gitu ya, pakai permainan lah, pakai apa, sampai saya nggak tahu ini sedang ibadah atau cuma sekedar bagi-bagi door prize, kemudian tebak-tebakan, main kahut-kahutan begitu ya. Saya pikir kita mesti jelas ini, teman-teman sedang menyiapkan apa. Sehingga kalau memang mau ada permainan, ada ice breaking, harus tahu tempatnya di mana, di dalam atau di luar ibadah, dalam arti ada ibadah di mana dikatakan seseorang. Ya, ini sebenarnya konsep umum ketika kita bicara yang benarnya, ya. Saya mau bukan benar dalam arti apa ya, yang lazimnya. Karena sekarang kan kita tidak bisa bertemu bersama, tetapi kita memperjuangkan kehadiran di ruang virtual bersama. Jadi kalau kita perhatikan ibadah yang benar adalah di mana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah bersama. Ya makanya kalau buat saya pribadi, saya lebih memperjuangkan Zoom meeting, ya. Karena itu ibadah bersamanya lebih dapat ketimbang rekaman. Kalau rekaman itu kita nggak tahu dia aksesnya jam berapa, nanti ada yang aksesnya besok, lusa. Jadi sekali lagi Tuhan bisa pakai semua. Cuma kalau bicara kehadiran, walaupun kita sendiri, tapi kita ada di dalam ibadah bersama. Kita tahu ada orang-orang lain yang bersama kita, dan perjumpaan itu mentransformasi hidup mereka yang hadir. Jadi karena itu, kita melihat dalam dokumen Konsili Vatikan yang ditekankan tentang ibadah, hasil ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Di mana terjadi dua hal. Allah dimuliakan, glorification, dan umat Allah dikuduskan. Jadi ini yang menarik untuk kita perhatikan bersama, ya. Saya no problem sebenarnya kalau teman-teman bikinnya lewat media-media, ada pakai sosmed, ada kadang dengar Spotify, lihat YouTube, nonton YouTube.
Tetapi ya kembali lagi, sebenarnya yang perlu dipastikan adalah kebersamaannya. Makanya beberapa gereja misalnya melakukan ibadah bersama, itu jelas YouTube-nya itu di on hanya jam segitu sampai jam segitu. Sesudah itu dia take down. Jadi nggak istilahnya bisa diakses jam berikutnya. Dia hanya muncul di jam itu, setelah itu di take down, itu untuk memperjuangkan ibadah bersamanya. Walaupun online di rumah masing-masing, tapi bersamanya itu dapat. Nah, ada beberapa gereja seperti itu di-up, sesudah di-up di YouTube misalnya ibadahnya jam 9 sampai jam 10. Sesudah itu udah dia take down lagi, nanti baru diposting Seninnya. Seninnya bisa lihat ibadah kemarin, tapi supaya tidak memberikan orang beribadah jam berapa saja. Nah, saya pikir di PMK kita nggak terlalu banyak masalah itu, karena rata-rata memperjuangkannya Zoom meeting, ya. Zoom meeting, Google meeting, gitu ya. Nah, itu semua bicara kebersamaannya. Nah, apa yang ada di dalam ibadah? Nah, ada fakta yang menarik kalau kita dalam offline sebenarnya. Nah, ini ada fakta ini dalam ibadah, ya, bahwa 40% ibadah kita kalau offline ya biasanya sekitar 40% ibadah orang Kristen adalah bernyanyi. Nah, ini menarik nih. Waktu kita ke online, saya lihat kita pun masih mempertahankan bernyanyinya. Tapi mesti teman-teman ingat, bernyanyi itu bukan sambilan. Tetapi bernyanyi itu adalah dalam rangka ibadah. Nah, jadi memang kita melihat dalam, kalau kalian belajar tentang ibadah, dalam sejarah worship, memang yang paling dasar di dalam ibadah itu biasanya, kalau kita lihat gereja, itu bicara pelayanan firman dan doa, dan sakramen. Tetapi juga pujian. Jadi saya pikir itu pelayanan sabda dan doa biasanya disatukan, lalu yang kedua yaitu pujian. Ini yang hampir semua gereja atau bahkan semua gereja mengakuinya sebagai ibadah. Di beberapa gereja kita juga melihat ada yang nari, ya, ada yang pakai tari-tarian. Tetapi yang paling basic sebenarnya dalam ibadah cuma dua itu ya, pelayanan firman dan doa, sakramen, dan worship, dan pujian, nyanyian. Nah, nyanyian sendiri teman-teman mesti pahami, arti bernyanyi itu suatu nyanyian terdiri dari dua hal ya, teks dan nada. Jadi ini perlu kita ingat dan kita pahami. Teks dan nada adalah sebuah kesatuan. Makanya kita lihat teman-teman tadi bilang ya gimana nyiapin musiknya bagus, jelas, kata-katanya kalian pikirin bagaimana supaya PowerPoint teksnya itu juga bagus, tidak. Saya lihat ada beberapa kan yang ambil lagu-lagu di YouTube ya. Ya beberapa kalau ambil lagu di YouTube tuh biasanya kan model karaoke. Nah karaoke itu kan kalau sinyalnya rada lemot, yang nangkep itu lagunya udah pindah, tapi kata-katanya belum begitu. Dan itu kan kadang-kadang menurut saya jadi menghambat juga, apalagi kalau orang nggak tahu lagunya. Dan jangan lupa, kita sedang bicara ibadah jemaat nih. Berarti kita berharap orang real time ikut nyanyi. Kira-kira begitu. Nah, makanya kita mesti pikirin tuh. Bagi saya lebih baik nggak usah ambil videonya, kalau perlu ambil saja sound-nya, musiknya, lagunya, orang itu nyanyi, dan kalian bikin sendiri slide-nya. Slide-nya kalau bisa ya jangan kayak karaoke, keluarnya satu kalimat, keluarnya aja satu bait misalnya ya, jadi supaya orang bisa lihat dan ikut nyanyi. Terus kita next, orang bisa ikut juga. Ya, jadi kalau kayak karaoke itu di online begini, telat ya. Jadi kayak orang ketawa padahal joke-nya sudah setahun yang lalu baru ketawa sekarang gitu ya. Itu jadi aneh. Nah, poinnya yang saya harus ingatkan buat teman-teman ini ya, kita menyelenggarakan ibadah. Dalam ibadah itu salah satu faktor pentingnya adalah nyanyian. Dan menariknya bahwa nyanyian ini ya yang terdiri dari teks dan nada, ini saya katakan sebagai salah satu bentuk komunikasi iman kita. Di samping doa,
dan firman juga. Membaca firman, berdoa itu juga bentuk komunikasi iman. Teman-teman bisa perhatikan di ibadah kepercayaan lain. Misalnya ibadah dari saudara-saudara kita yang lain imannya, mereka dalam ibadahnya itu nggak nyanyi. Benar ya? Mereka cuma doa. Bisa lihat kan? Kepercayaan tertentu, ya mereka cuma doa. Yang pakai nyanyi itu kita yang Kristen. Dan jangan lupa, nyanyi itulah ibadah. Contoh. Jadi ketika MC misalnya berkata, mari kita memuliakan Allah. Mari kita memuji Allah. Apa yang dilakukan? Nyanyi. Terpujilah Allah. Hikmatnya besar. Jadi, memuji Allahnya di mana? Di lagu itu. Waktu nyanyi lagu itu. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau betul kita lihat 40% ibadah Kristen itu pujian, begitu pujiannya nggak disiapkan, MC-nya nggak persiapan dengan baik, pemusiknya nggak persiapan dengan baik, 40% ibadah nggak dinikmati. Kenapa? Karena itu ibadahnya. Jadi bukan begini, mari kita puji Tuhan, terus kita teriak, puji, 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 puji. Bukan begitu. Puji Tuhannya itu dengan nyanyi itu yang puji Tuhan. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kristen nyanyi. Sejauh timur dari barat. Jadi di mana pengakuan dosanya? Melalui lagu itu. Makanya kita mesti memastikan sebenarnya bahwa jemaat bernyanyi. Karena itu ibadahnya di situ. Beda dengan kepercayaan lain. Mari kita ngaku dosa. Terus dia cuma doa, doa, doa. Kita bukan doanya. Ada kadang-kadang MC bilang, mari kita mengaku dosa, kita ambil waktu berdoa. Tapi, puji Tuhan, nyanyi. Ngaku dosa, nyanyi. Mari kita siapkan hati sebelum firman Tuhan. Apa yang kita lakukan? Kita siapin hati. Hati siap ya, hati siap ya, hati siap ya. Kan nggak begitu. Apa yang kita lakukan menyiapkan hati? Mari kita bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi menyiapkan hatinya lewat lagu itu. Ibadah kita itu nyanyi. Nyanyi itu ibadah. Tidak nyanyi, ya sorry itu saya tidak ibadah berarti. Nah, karena itu perjuangan kita para pengurus adalah menolong jemaat bisa bernyanyi. Aduh bang, lagi online begini, dia matiin cam dan segala macam. Ya, sama kayak anak kecil lah ya. Makan itu duduk di situ. Ayo belajar makan, buka mulut, disuapin. Nah, orang tua yang baik mesti kasih tahu ke anaknya, menolong anaknya. Nah, saya pikir mungkin kita perlu ingetin jemaat, ini loh ibadah. Kalau kamu sulit, gimana ya bikinnya? Ini ada rekamannya. Kirim. Biar mereka nonton bahwa waktu kamu nggak nyanyi, kamu lagi nggak ibadah. Karena ibadahnya itu nyanyi. Kita bukan lagi nonton pertunjukan nih. Ibadahnya itu mari kita bersyukur kepada Tuhan, nyanyi. Mari kita siapkan hati puji Tuhan, mendengar firman, nyanyi. Mari kita meresponi firman, nyanyi. Mari kita tutup persekutuan kita kembali dalam hidup kita. Sebelumnya kita naikkan pujian, nyanyi. Jadi, jangan melihat ini cuman sekadar pelengkap. Paling penting firman. Nanti nyanyi, ya cuma nganter-nganter aja lah untuk. Jadi apa yang teman-teman perjuangkan tadi, yang kita diskusikan di awal, itu punya sebuah dasar teologis yang kuat. Kenapa? Karena ibadah Kristen, akhirnya saya lihat, yang paling fokus adalah sakramen, firman Tuhan dan doa, dan juga pujian. Beberapa gereja, bentuk komunikasi imannya ada yang nari, ada yang pakai bendera, tapi begitu online, baliknya kepada apa? Firman, doa, lagu. Itu ibadah kita isinya 3 itu. Firman, doa, lagu. Firman, doa, lagu. Dan sebenarnya sama ya. Dasarnya firman. Karena doa adalah respon terhadap firman dan lagu adalah ekspresi daripada firman. Nah, bisa dipahami ya? Sehingga teman-teman kamu sedang memperjuangkan hal yang tepat. Dan perlu didik jemaat. Gimana cara didiknya? Ajarin. Kasih video, kasih tahu, mungkin ajakin. Nah, tentunya kita bisa mendorong mereka. Tentunya nggak maksa ya. Karena sebenarnya pujian kepada Allah harusnya lahir dari hati yang memang mengenal siapa Tuhan.
Jadi setelah setahun kita ibadah macam begini, teman-teman perlu evaluasi juga nih ya. Perlu nggak ya kita kasih pemahaman apa itu ibadah kepada teman-teman kita, sehingga mereka berjuang ikut nyanyi. Kalaupun nggak nyanyi, gimana? Ya mungkin dia bisa melakukan beberapa hal lain. Nanti saya coba share ya. Nah, karena itu lagu itu penting. MC perlu pahami, seksi acara perlu pahami lagu di dalam alur. Kalau kemarin kalian belajar alur, maka dalam alur itu bagaimana lagu dipilih sesuai alur dan tema. Jadi mungkin kalau bisa kombinasi, bukan cuma sesuai tema ya, sesuai alur. Nanti alurnya bisa lihat ya, ini sedang apa. Dan lagu itu minimal ada 4 hal ya. Misalnya yang pertama, lagu itu bisa isinya Allah berbicara kepada umat. Jadi perhatikan tuh, singing with understanding, dengar, lihat lagunya. Ini lagi bicara siapa ngomong sama siapa. Nanti ada juga lagu yang isinya umat bicara kepada Allah. Ada juga lagunya umat berkomunikasi di antara sesama. Hari ini ku rasa bahagia. Nah, mungkin kita bisa bilang, mari teman-teman buka camp sebentar. Kita mau menyapa, paling nggak kita lihat ya. Sambil kita memperhatikan, kita bicara kepada teman kita. Jadi, sebenarnya dalam ibadah itu bukan hanya vertikal, tapi juga ada horizontal. Dan juga ada, yang terakhir sebenarnya ya, umat berbicara, berkomunikasi kepada jiwanya sendiri. Nah, lagu-lagu pengakuan dosa gitu ya. Nah, itu kan kepada diri sendiri. Sehingga saya pikir begini, teman-teman yang jadi seksi acara, pengurus, yang nyiapin acara, harus belajar ya, kalian yang memulai singing with understanding. Dalam alur ini kita lagi minta jemaat ngapain? Ayo kita puji Tuhan. Jadi buat saya kata-kata MC nggak perlu terlalu panjang, asal dia jelas. Ini lagu, mari kita nyatakan kepada sesama. Karena lagu ini lagi menyatakan kepada sesama. Mari kita muliakan Tuhan. Cukup itu ya, nggak usah. Jadi saudara-saudara, mari kita muliakan. Aduh, panjang juga, orang juga udah nggak tahu ini. Kalau kalian bisa langsung jelas lagu ini, kita memuliakan Tuhan, maka arahkan. Teman-teman, mari muliakan Tuhan. Lagu ini ucapan syukur. Teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Lagu ini bicara kepada saudara seiman. Mari kita katakan, di wajahmu kulihat Tuhan gitu ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, jadi sebenarnya apa yang kamu ngerti dari isi lagu akan mempengaruhi. Nah, mungkin bagian terakhir, gimana dalam masa online kayak begini ya? Karena yang hilang itu corporate worship ini. Ya, corporate worship itu salah satunya menarik adalah begini. Kita bisa mendengar orang bernyanyi. Itu yang terjadi kalau kita ibadah bersama ya. Jadi kita nyanyi, tapi yang menarik juga waktu kita nyanyi, sebenarnya kita juga mendengar orang lain bernyanyi. Nah, beberapa literatur yang saya baca mengingatkan bahwa sebenarnya tentu ini kondisi nggak normal. Kita tidak bisa corporate worship sebagaimana biasanya. Kalau dipaksain semua buka mic, Zoom-nya chaos. Jadi lebih baik diam saja gitu ya. Tapi tetap miliki di dalam pikiran kita penyelenggara ibadah, kenapa kita harus bernyanyi? Kenapa jemaat perlu bernyanyi? Bahkan waktu online dia perlu bernyanyi ya. Why should we sing? Ada satu buku yang saya pakai, ini sederhana sekali, menarik ya. Ini bukunya True Worship dari Vaughan Roberts. Dia mengatakan, why should we sing? We should sing to praise God, but also we should sing to encourage one another. Ayat firman Tuhan yang mendasari Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Gimana nih? Melalui apa? Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jelas sekali fungsi dari nyanyian, kalau kita perhatikan ayat ini, bukan cuma vertikal,
tapi juga horizontal. Nah, ini yang memang kita rada kehilangan nih dalam situasi online seperti ini, karena dengan bernyanyi, lagu yang kita nyanyikan didengar oleh saudara seiman kita dan saling mendengar, terjadi nih ya. Kamu diajar, ditegur, begitu ya. Makanya kalau Vaughan Roberts bilang, most songs therefore have two audiences, a heavenly one and an earthly one. Tapi dalam situasi online terus gimana Bang gitu ya. Nah, saya tetap melihat, pastikan aja bahwa semua yang ikut ibadah, ikut bernyanyi. Ya, kita masih dengar lah ya, walaupun nggak dengar suara semua teman kita, minimal suara singer atau YouTube yang diputar. Nah, saya juga usulkan, carilah lagu-lagu yang dinyanyikan lebih bersifat jemaat. Kadang-kadang kan kita mungkin karena seneng nih YouTube-nya lagi bagus gitu, kita ambil lagu yang terlalu banyak improve-nya gitu ya. Jadi orang yang baru kenal lagu itu tuh nggak tahu versi aslinya. Nah, memang ada yang namanya versi nyanyian jemaat. Jadi memang kelihatannya lebih kaku, lebih standar, tapi lebih bisa diikutin. Ketimbang, misalnya dia bilang, ku berbahagia, yakin teguh. Nah, lagu-lagu yang kayak begitu, nanti jemaat cenderung akan nonton. Ih, bagus banget suaranya ya. Padahal bukan itu tujuan ibadahnya, supaya dia nyanyi. Dia nyanyi gimana kalau dia tahu. Dia pun makanya ada lagu-lagu yang mungkin kesannya lebih himnal, lebih standar. Tapi itu formatnya nyanyian jemaat. Jadi semua orang bisa ikut. Bukan yang suaranya bagus atau yang bisa improve gitu ya. Nah, itu yang saya rindukan. Di dalam situasi online, teman-teman memperjuangkan ya jemaat ikut bernyanyi. Nah, nanti pertanyaannya begini, apakah bernyanyi harus mengeluarkan suara? Nah, ini susah-susah gampang jawabnya ya. Satu artikel yang saya baca mengatakan sebenarnya kan nyanyi pun harus dengan segenap hati, segenap suara, segenap sikap. Tapi seringkali ketika suara nggak bisa, karena mungkin kalian di rumah, tiba-tiba di rumah lagi Zoom ibadah, terus mau nyanyi, mungkin ada keluarga yang kamu nggak nyaman, apakah itu terjadi ibadah juga? Nah, saya sih tetap melihat ya, nah ini slide terakhir saya. Kadang-kadang ketika suara tidak sanggup kita sampaikan, ini bukan karena kita nggak mau, tapi karena kondisi ya. Tapi kalau kondisi memungkinkan kamu nggak nyanyi, ya bagi saya juga perlu kita berjuang ya. Maka dengan sikap hati yang penuh kesungguhan. Nah, ini mesti dididik juga, sikap hati yang penuh kesungguhan. Kadang-kadang bukan masalah suara bagusnya sih. Ketika di China mereka beribadah di bawah tanah, mereka nggak bisa nyanyi, teman-teman. Karena mereka sangat terbatas, mereka hanya bisa buka mulut, nggak bisa keluar suara. Tapi hati mereka memuji Tuhan. Nah, kadang dalam situasi seperti itu, ya buat saya, ya no problem. Dan ini lagi kondisi nggak normal gitu ya. Kita nggak ada di ruang ibadah, kita adanya di rumah, kita adanya mungkin sambil di sebelah kita ada adik kita lagi belajar, kalau kita nyanyi keras juga jadi aneh. Maka yang penting adalah sikap hati. Pastikan itu. Bagaimana ekspresinya? Ekspresinya kan bisa humming, bisa gitu ya, ikutin lagunya. Bisa dengan membaca syairnya. Kadang-kadang kita nggak bisa nyanyi, keluarin kata-kata. Tapi waktu kita baca syairnya, kita bisa beberapa lagu, karena kita udah terlalu sering nyanyi, itu keluarnya automatically. Sampai dalam satu artikel yang saya baca, dia bilang begini, mungkin tolong jemaat saudara jangan nyanyi, tapi baca syairnya, dengerin aja yang nyanyi. Itu ternyata bisa bikin sesuatu yang berbeda ya, karena mungkin ada lagu yang karena kita udah hafal di bawah sadar, begitu nyanyi langsung kita bisa. Tapi waktu kita diam dan perhatikan syairnya, tapi dengan sikap hati yang beribadah kepada Tuhan, saya lagi mau bersyukur, wow, lagu itu bisa berbicara lebih dalam. Dan yang terakhir adalah sikap fisik tentunya ya, yang sopan dan hormat. Nah, ini kita perlu ingatkan juga. Mari teman-teman ambil posisi yang nyaman, yang baik ya untuk bisa memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mau menyampaikan seluruh
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Maka ibadah dengan nyanyian yang penuh dengan sebuah kesungguhan, itu juga jadi bagian yang akan menolong jemaat menikmati. Nah, saya berharap pemahaman ini menolong teman-teman. Semua yang praktis tadi silahkan dilakukan, ya. Tapi kiranya ini memberi dasar bagi kita semua untuk memperjuangkan ibadah online di mana jemaat pun singing with understanding. Contohnya tadi, singing with understanding, ya ditolong juga kan, dibikinin tuh. Ada syairnya, tadi nyanyi Meekness and Majesty, ada terjemahannya. Nah, kekuatan tadi di mana? Ada di syair, ada di suara yang kita dengar. Nah, bagaimana yang belum tahu lagunya? Mungkin kalau kalian bisa punya grup WA kampus, lagu-lagu yang bakal dinyanyiin kalau ada lagu baru, kirim dulu MP3-nya. Teman-teman, ini loh yang akan kita nyanyikan nanti. Please, teman-teman nikmati dulu. Nggak apa-apa dong, kayaknya MC tuh mau mempertunjukkan, nih, saya punya lagu nih, kamu nggak tahu kan? Enggak kan, kita mau orang bernyanyi bersama, beribadah. Jadi, mungkin kalau lagu baru kita send duluan, begitu ya. Kenapa kamu datang konser bisa nyanyi bareng? Konser BTS. Karena kamu tahu lagunya, udah dikirim dulu, kamu udah akses setahun, udah nonton gitu. Jadi, bisa ikut-ikut begitu ya. Nah, banyak kali kita di ibadah, ajarinnya di situ, langsung minta orang nikmati di situ, mesti dengan kesungguhan, lalu MC-nya bilang, kayaknya belum semua nikmati lagu ini. Ya elah, lu aja baru ngajarin gitu ya. Nah, kita mesti perlu langkah-langkah yang baik lah untuk menolong jemaat singing with understanding and they are in worship. Oke, kiranya ini menjadi wawasan buat kita. Thank you. Oke, thank you Bang untuk pemaparan materi wawasannya ya. Ya, teman-teman kita masuk dalam tanya jawab. Silakan jikalau ada dari teman-teman yang mungkin tadi dalam pemaparan, ketika pemaparan langsung punya pertanyaan atau mungkin sebelum mengikuti bengkel musik ini juga sudah punya pertanyaan, silakan boleh langsung di open mic aja, atau kalau misalnya kalian mungkin susah untuk open mic bisa melalui chat. Boleh silakan teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan ya teman-teman ya yang ingin bertanya, silakan bisa open mic atau mungkin bertanya via chat room. Iya, silakan. Perkenalkan nama. Perkenalkan teman-teman, namaku Kairani Manisri Masinaga dari PKN STAN 2018. Dengar penjelasan Bang Alex tadi sempat kepikiran gitu kan, kita harus gimana ya, kan kita ibadah masing-masing di rumah, berarti kita perlu gitu memberitahu jemaat, mengajak jemaat apa yang kita pahami hari ini. Maksudnya ya ibadah itu kita memang harus bernyanyi, paling enggak ya hati kita memang benar-benar tulus bernyanyi. Nah, dalam kondisi gimana ya, di kampus kita kan tanpa memberitahu itu gimana jemaat bisa tahu gitu. Berarti kita perlu untuk ya menyampaikan gitu ya. Iya. Saya melihat kita merasa orang semua terbiasa beribadah hanya karena kita biasa melakukannya. Makanya sebenarnya kalau training MC saya pasti bagiin yang pertama terutama apa itu ibadah. Sehingga orang ngerti, yang mimpin pun tahu apa itu ibadah. Dan kadang-kadang menurut saya harusnya jemaat di kampus dapat konsep ibadah. Kadang-kadang kita agak eksklusif ya, yang dapat persiapan hati, pelayan cuma pelayan ibadah. Jemaat mesti ngerti apa itu ibadah. Supaya dia tahu bagaimana bersikap, apa sikap hatinya, apa sikap tubuhnya, gimana bernyanyi dengan baik. Kalau situasi sulit maka mungkin dia humming, mungkin dia diam, tapi dia baca syairnya dengan worshipful heart. Nah, itu yang kadang-kadang saya pikir kita ngerasa banyak hal yang udah biasa, kita nggak ngajarin lagi jemaat. Nah, mungkin makanya saya bilang tadi ya, kalau ada rekaman ini nanti di-upload, tolong kalau kalian nggak sempat bikin acara mengerti ibadah, maka
bagikan sama jemaat. Paling tidak dia tahu, ih, nggak boleh, bukan nggak boleh, nggak cuman aku nonton aja ya, temanku MC ya, ini bukan nonton. Kecuali memang teman-teman, ini kita bikin acaranya webinar ya, bukan ibadah ya, udah kita cuma mau webinar. Cuma saya masih nangkep, online pun kalian bikinnya ibadah kan, makanya siapin MC, pemusik, siapin singer, ada yang rekaman segala macam. Nah itu saya thank you Cai untuk ngingetin itu, dan saya nggak tahu teman-teman, saya berharap sih bisa ya start to share ya. Jadi the vibe-nya itu, karena kita mungkin masih setahun kayak gini, mungkin masih 1 tahun kita akan seperti ini sampai tahun depan. Jadi bayangkan kalau ternyata orang cuman pikir lagi nonton pertunjukan ibadah, ya beda lah. Kita maunya dianya beribadah juga. Nah, itu mungkin yang perlu kita ingat ya. Silakan Sania. Senia. Ya, silakan Senia. Boleh open mic ya kali ya, biar cepet, nggak ini. Atau mungkin sambil Senia ngetik, atau ada yang lain yang mau nanya? Boleh aku kali Bang ya? Ya, silakan Bang nanya. Ruben. Ya udah, aku dulu ya Cai. Oke, Bang. Iya. Jadi gini Bang, oh ya teman-teman, aku Ruben, staf Prokantas Jakarta. Nah, kalau di gereja kan Bang, kita masih tetap ya karena liturgi ya, jadi ada duduk berdiri. Nah, tapi kan PMK semenjak online nggak tahu kenapa ya, nggak ada lagi, langsung ya udah kayak kita lagi zooming kuliah aja. Nah, apakah perlu juga sampai kita harus ada duduk berdirinya, MC-nya juga berdiri dan seterusnya Bang. Bahkan pembicara berdiri juga kalau diminta kalau perlu. Ibadah PMK Bang, atau mungkin ibadah di siswa gitu. Thank you Bang. Thank you ya. Beberapa ibadah gereja itu di-syuting dari gerejanya, di mana orang diminta berdiri duduk, tapi saya nggak yakin tuh pada berdiri dan pada duduk. Maksudnya tidak semua kondisi rumahnya sama. Jadi akhirnya saya melihat itu bukan hal yang primer. Mungkin memang kadang-kadang kan syutingnya di mimbar, makanya kan syutingnya di gereja atau live streaming dari gereja. Tetapi jemaat dalam situasi bukan di ruang ibadah, sangat understandable, mereka susah berdiri, susah duduk. Nih kalau saya berdiri nih, saya mesti setel lagi kamera saya duduk setel lagi. Makanya saya tetap melihat, masalahnya sikap hati sih. Sorry, akhirnya saya reduce sampai ke sikap hati. Saya juga baca beberapa literatur. Dia bilang ya sedapat mungkin sebenarnya kita beribadah sebagaimana layaknya. Tapi kalau tidak dapat, tidak bisa, jangan kemudian akhirnya karena nggak berdiri duduk, ini bukan ibadah. Ya. Nah, dan di sisi lain, nah ini satu artikel yang menarik. Dia bilang gini, anggap aja kita lagi training deh. Jadi ini situasi nggak normal, anggap aja kita lagi training. Sehingga waktu kita kumpul lagi di gereja, kita menghargai setiap detail ibadah. Jadi ya udahlah, ini kita lagi training, masa yang nggak susah ya. Tapi mungkin kalau kalian mau coba misalnya, ya silakan teman-teman berdiri. Cuma saya ngelihat ya, mahasiswa dengan alasan kuota, alasan sinyal, nggak banyak yang nyalain cam. Jadi itu juga susah. Maksudnya buat saya juga terlalu fake gitu. Akhirnya kalau kita cuma mempermasalahkan duduk berdiri. Nah, saya lebih berpikir begini, yang matiin cam pun dididik dia lagi ibadah. Nah, itu gimana caranya? Teman-teman mesti pikirin itu. Jadi bukan cuma kalian siapin ibadah yang bagus, tapi yang ikut ibadah dia pikir lagi nonton. Nah, ini makanya kita perlu kasih pembinaan semacam ini buat jemaat. Ibadah itu kamu terlibat gitu ya. Ibadah itu bukan kamu datang nonton selesai pulang begitu. Tadi Cai ya mau nanya atau gimana tadi? Bukan, Senia. Oh, Senia Senia jadi ya. bertanya. Silakan. Kalau jadi. Kalau tadi dari pertanyaan Ruben sama omongannya Bang Alex tuh jadinya ini ya, memang akhirnya yang lebih diprioritaskan adalah sikap hati ya, karena bisa jadi mungkin sikap fisiknya seperti itu, tapi sikap hatinya pun sebenarnya
tidak lagi beribadah gitu kali ya Bang? Ya memang semua ini masalah hati ya. Hati kan cuma Tuhan yang tahu. Nah ini poinnya adalah ingetin aja kita lagi berhadapan dengan Tuhan. Jadi mereka menolong sikap hati. Nah sikap fisik itu kan sebenarnya ekspresi dari sikap hati yang seharusnya ya. Sikap fisik yang tulus sebenarnya ekspresi dari sikap hati. Tapi bisa juga sebaliknya, dia berdiri duduk tapi sebenarnya hatinya nggak lagi beribadah. Nah itu yang perlu kita lihat. Yep. Ini udah ada pertanyaan dari Senia. Senia bilang, apakah ada perbedaan jika misalnya kita menggunakan rekaman lagu dengan yang secara langsung nyanyi? Karena rekaman ini biasa dilakukan untuk antisipasi jaringan yang sewaktu-waktu bermasalah. Bagaimana? Iya, saya pikir juga Tuhan kasih kita hikmat ya. Sekali lagi ini kondisi kayaknya tidak ideal. Kita mesti sadar itu. Sehingga memang di beberapa literatur yang saya baca dia bilang bagus juga kalau ada yang nyanyi langsung begitu ya. Ketimbang cuma rekaman. Cuma kan balik lagi, kadang-kadang nyanyi langsung, entah sinyal hilang, atau pas lagi nyanyi ada yang masuk kamarnya, tiba-tiba lagi nyanyi, hey, gitu ya. Atau apalah ya. Nah, jadi memang direkam itu dalam satu literatur yang saya baca itu untuk keindahan dan kenyamanan lah ya, dibanding live yang mungkin akan banyak distraksi. Jadi kalau saya sih nggak usah dipertentangkan ya, kalau memang ternyata lumayan bagus, kalian kan biasanya kan ada latihan gitu ya, cek. Nah, dia bisa nanti ada backupnya atau apa. Cuma ya saya pikir itu kesepakatan ya. Ada yang tetap pakai singer. Ada yang MC-nya langsung nyanyi. Saya pernah lihat ada kampus gitu, MC-nya langsung nyanyi. Ada juga yang hanya pakai YouTube. Nah, pakai YouTube itu yang tadi saya bilang, jangan terlalu lagunya bukan lagu jemaat. Itu lagu yang orang sendiri improve banget. Kadang-kadang jemaat bingung gitu. Dia nanti nonton konser di PJ. Nah, jadi kita mesti berhikmat lah, lihat aja. Kalau ternyata juga nggak banyak yang bagus suaranya, aduh, daripada juga kacau ya, ya udahlah ambil YouTube aja lah. Itu juga saya lihat beberapa kali ada yang maksain ya, ampun dah suaranya gitu ya, membuat orang tidak ingin menyembah Tuhan, tapi ingin mencaci maki beliau begitu. Kita mesti sadar karunia juga sih. Jadi saya pikir ya nggak masalah juga kalau orang ada misalnya ya kalau kayak kami begitu ya di Perkantas kan kita juga ibadah. Nah ada tuh beberapa staff yang udah rekam lagunya. Jadi kadang kita pakai aja lagunya dia daripada rekam baru gitu ya. Padahal itu sudah lebih baik begitu. Jadi jangan takut juga pakai yang ada gitu. No problem. Oke, semoga menjawab ya Senia ya. Silakan teman-teman jikalau ada lagi yang ingin bertanya, boleh langsung open mic. Sama-sama, Dek. Mungkin aku melanjutkan pertanyaan Senia tadi kali ya. Kalau gitu sebenarnya apa gunanya MC ya, Bang? Maksudnya kalau misalnya yang dibutuhkan kan tadi cuman singer sama pemusik, lalu kemudian bisa juga dari YouTube lah ditampilin. Lalu kemudian apa gunanya seorang MC gitu? Karena kan kalau misalnya itu ya bisa aja kayak misalnya pengurus aja lah. Ada pengurus, lalu kemudian pengurus tuh yang, ayo teman-teman kita nyanyi, dipasang. Lalu kemudian, ya teman-teman kita siapkan hati, dipasang gitu YouTube-nya atau rekamannya. Gimana? Oke, thank you ya. Saya melihatnya tetap penting MC karena poinnya begini, MC itu yang memimpin ibadah. Jadi paling tidak begini ya, saya melihat dalam realita pelayanan kita harus ada yang tanggung jawab dengan seluruh jalannya ibadah. Ini dikaitkan juga dengan alur yang minggu lalu ya. Yang bulan kayak kapan ya kalian bahas ya. Nah, poinnya adalah tetap ada yang bertanggung jawab menyiapkan alur dari ibadah itu, menyiapkan lagu dan segala macam sehingga MC ketika misalnya dia ya Desember ya ternyata ya udah lama juga ya. MC ketika dia mengajak jemaat untuk mari kita memuji Tuhan, mari kita bersyukur. Saya tetap melihat itu perlu ada orang yang tahu nih kita lagi ngapain dan dia makanya kuat tuh memimpin jemaat. Jadi kalau ternyata misalnya ada pengurus yang sudah mari kita nyanyi, mari kita apa ya udahlah dia MC sebenarnya. Cuma lebih harus dia fokusin bahwa
ya dia persiapan, dia nyiapin hati dan segala macam, dan paling tidak juga penghayatan dia kepada lagu. Makanya saya melihat bukan banyaknya kata-kata pengantar lagu nanti ya, tapi bisa jadi nih, ini karena online ya, ini beberapa tips aja. Saya nggak tahu bagaimana teman-teman mengaplikasikannya. Mungkin sebelum nyanyiin lagu, sambil disiapin rekamannya atau apa, teman-teman bacain kali ya syairnya, muncul di depan. Nggak usah menggurui, nggak usah jelasin syairnya. Jadi misalnya muncul nih, kita bakal nyanyi lagu apa? Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar. Muncul aja. Jadi kata pengantar MC-nya adalah lagu itu. Misalnya dia muncul kan tulisan lagu itu teksnya. Dia bacain. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberikan putranya kudus, mengangkat manusia, serta menebus. Mari puji Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Masuk lagunya. Jadi kan kita menolong jemaat menghayati pujian. MC itu kan nganter nih. Hari abis ini saya mau nyuruh dia ngapain. Kasarnya gitu kan. Saya mau minta jemaat ngapain. Makanya tadi saya bilang, MC itu harus kuasai lagunya. Ini lagu tentang apa? Tentang sesama kah? Tentang kepada Tuhan kah? Tentang kepada diri kah? Dan kadang-kadang ada lagu yang kombinasi. Bagian bait 1 Tuhan, bait 2 kepada diri, bait 3 kepada sesama. Apa? Makanya kalian mengantar orang. Sehingga orang bisa tahu, karena begini ya, dalam ibadah itu termasuk waktu on-site ya, orang tuh kayak waktu nyanyi itu kadang-kadang nggak cepat mikirnya. Ya, kita tuh nggak gampang nyanyi sambil mikir langsung dalam. Karena itu MC yang sudah persiapan, mendapat kedalaman dari lagu itu, sedang membagikan vibes-nya dia loh. Dia lagi bagiin. Nah, cara membagikannya ini, yang saya pikir ya, mari kita pakai cara-cara yang bisa menolong. Bacain syairnya. Dan bagi saya yang paling kuat adalah, apa perintahnya. Makanya saya kalau lihat MC, ini anak ngomongnya panjang, nggak jelas nyuruh kita ngapain. Tapi kalau misalnya dalam alur yang kamu susun, ini ucapan syukur, maka saya perlu mendengar, teman-teman, mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui pujian, nyanyilah, gitu. Daripada kamu ngomong, mari apa? Kita nggak tahu kamu mau nyuruh apa dari lagu itu. Nah ini makanya saya pikir perlu kejelasan, tidak perlu panjang kata-kata, tapi kamu ngerti benar. Dan anggaplah kamu ngerti lagu itu 90%. Kan cuma penciptanya yang ngerti 100% ya. Kamu ngertinya 90% karena udah persiapan, mungkin PA-in lagunya, tahu latar belakang. Bayangkan jemaat yang nol pemahaman lagu itu. Nah, gimana caranya kamu dengan kekuatan persiapan yang kamu lakukan membagikan itu? Nah, coba pikirkan cara-cara kreatif. Bagiin seminggu sebelumnya kah? Bagiin teksnya dibaca dulu kah? Atau apa? Jadi maksudnya jangan, kalau on the spot lalu kita bilang, ih jemaatnya kurang menghayati. Nenek-nenek juga bingung, langsung disuruh nyanyi, langsung menghayati gitu loh. Itu yang saya pikir, kita nggak nolong jemaat bernyanyi. Banyak kali MC cuma lagi show, dia di depan, dia mimpin. Oh, dia senang lagu baru, masukin lagu baru. Nah, padahal menurut saya ibadah bukan begitu. Ibadah itu jemaat ikut bernyanyi. Secara pribadi dalam ibadah bersama. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin mungkin bertanya? Ada hal-hal yang mungkin masih belum dimengerti atau ada hal-hal yang mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah nih Bang ngalamin kayak gini itu harus kayak gimana? Mungkin seperti itu ya. Adakah? Saya sebenarnya mempersiapkan beberapa pertanyaan ya, tapi kayaknya udah cukup terjawab ya tadi ya. Beberapa pertanyaan yang saya siapkan. Boleh ditunjukkan aja mungkin, Bu. Karena itu kan mewakili yang teman-teman mungkin tanyakan juga ya. Nah, ini ya. Benar ya ini. Dalam ibadah online tuh seringkali lagu atau nyanyian tuh kadang-kadang cuma sebagai pengantar khotbah. Nah, karena itu sebenarnya sejauh mana sih, ini konteksnya ibadah online ya, sejauh mana perlu diperjuangkan pemilihan lagu yang sesuai dengan tema, padahal lagunya itu cuma sekedar pengantar khotbah. Dan kenapa mesti diperjuangkan gitu lagu yang sesuai dengan tema?
saya melihat memang ibadah online ini salah satu konsekuensinya adalah kita potong banyak lagu. No problem sih, saya no problem dengan potong banyak lagu. Jadi kadang-kadang persekutuan tuh cuman ada PMK yang cuma satu lagu langsung firman. Ada yang 2 lagu, 1 lagu pembukaan, doa, habis doa langsung lagu, lalu kemudian firman. Bagi saya no problem ya, silahkan kalian bisa berkreasi, karena ini juga situasinya lagi nggak normal gitu ya, dan mungkin juga waktumu terbatas, di sela-sela kuliah, tugas di rumah, tapi paling tidak kamu jelas melalui lagu itu sebenarnya lagi mengantar orang kemana. Jadi no problem, 1 lagu misalnya persekutuan, yang kedua langsung lagu penyembahan, persiapan firman. Nanti terakhir lagu pengutusan. Lagu pengutusan kadang nggak mesti bikin lagu baru, kan susah ya. Rekam-rekam itu nggak gampang kan teman-teman. Mana tahu lagu pengutusannya adalah lagu sebelum firman, diulang lagi di akhir. Jadi orang dapat banget lagu itu juga bisa jadi, daripada kita 3 lagu tapi kemudian orang cuma mendalami 1 lagu karena 2-nya baru misalnya. No problem. Jadi jangan terlalu kaku ya. Dan sesuai tema ini, kalau yang ini pertanyaannya sesuai dengan tema, ya karena sebenarnya kerinduan kita adalah mendukung. Jadi lagu itu pun akan menggemakan firman Tuhan yang dibagikan dalam tema hari itu. Kerinduannya sih itu. Jadi kalaupun cuman beberapa lagu, ya usahakan banget gitu ya Bang ya, ada 1 lagu yang mungkin sesuai dengan tema supaya menggemakan apa yang disampaikan di dalam ibadah hari ini. Betul. Oke. Ya teman-teman, ada yang mungkin mau bertanya terkait mungkin juga dengan hal ini, kalian sebagai MC atau kalian sebagai seksi acara mungkin bergumul juga dengan milih lagu atau mungkin terkait dengan bernyanyi. Silakan. Adakah? Ada. Udah. Juga. Cai. Ya. Cai mau nanya lagi, oke silakan Cai. Nggak tahu, tapi sebenarnya kayak udah terjawab juga. Salah satu yang paling sering terjadi mungkin walaupun kita ketemuan Zoom untuk ibadah di persekutuan mahasiswa adalah ibadah online sambil melakukan hal lain. Pernah ada ya ibadah juga yang lain di mahasiswa, dan ibadahnya itu ada apa namanya, ada kuisnya gitu, kayak ya ini lagi perayaan lah gitu. Dan ada yang buat dia gas, pokoknya ibadah sambil di tengah kebun gas gitu, dan itu di media sosial karena itu lomba. Jadi kayak itu juga jadi membuat orang lain kayak mana ya, membiasakan untuk nggak proper gitu ibadah. Dan sebenarnya tadi udah banyak dijawab juga sih, jadi kayak apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu, sebagai pengurus atau bidang ibadah. Ya tadi mungkin salah satunya ya, sampaikan kepada jemaat tentang ibadah itu seperti apa gitu mungkin, atau ada tambahan Bang? Boleh nggak kalau misalnya, berarti kalau pertanyaannya mungkin boleh nggak ya kalau misalnya atau gimana sih ketika mereka ibadah itu mereka ternyata sambil melakukan hal yang lain gitu ya? Bagaimana mungkin memberikan pemahaman atau terkait dengan hal itu ya? Gimana Bang? Sebenarnya kita nggak bisa tutup mata ya. Kalian ini generasi yang multitasking. Jangan ya, kita nggak bisa bilang nggak boleh, dalam arti nggak boleh lalu kemudian kayak nggak boleh kan. Beberapa kali sebelum online ini, beberapa gereja karena pelayanan remaja, HP dikumpul gitu ya. Nah sekarang kan nggak bisa kayak gitu ya. Kalian tiba-tiba lagi begini, nanti mari buka Alkitab, kalian buka HP lagi gitu. Waktu buka HP tiba-tiba notif masuk nggak sengaja kelihat, ketekan, baik yang sengaja maupun nggak sengaja. Yaitu sesuatu yang sangat-sangat jadi tantangan lah. Nah makanya kalau saya juga berpikir ya kita mesti disiplin kali ya. Dalam arti kita disiplin, ini lagi ibadah, paling nggak misalnya dalam waktu ini ya jangan ngerjain apa-apa yang lain gitu. Nah itu semua butuh perjuangan lah. Saya tahu juga nggak mudah gitu ya. Kita selama ini kan biasanya
nonton lewat HP atau apa, ini sekarang ibadah gitu. Jadi banyak hal yang mungkin terjadi. Tapi ya penting yang tadi Cai bilang ya, kita mesti didik jemaat. Soal mereka melakukan atau tidak, yaitu tanda kutip nomor 2. Tapi kita apakah sudah mendidik mereka? Ibadah itu dalam kesungguhan, dalam hati yang terarah kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa nyanyi, ayo nyanyi gitu ya. Kalau masih sulit banget bernyanyi, tapi ya ayo ikut gitu. Nah, sebenarnya bagi saya ketika jemaatnya masih mau datang tuh udah puji Tuhan sih. Karena nanti tinggal kita didik kan sikap hatinya, sikap tubuhnya. Nah, makanya juga ibadah mungkin jangan terlalu lama supaya orang bisa mungkin ngerjain hal yang lain, karena kalau online ini banyak hal ya, di rumah juga dia jadi anak, dia mesti kuliah online, tambah ibadah, nanti mamanya bilang, kau lihat layar aja terus gitu ya, sama Tuhanmu itu HP gitu ya, nggak bantu mama di dapur atau apa. Jadi kadang-kadang dari pagi udah kuliah sampai sore, sorenya ibadah lagi, malamnya rapat PMK atau apa. Saya pikir memang juga orang tua kalau komplain wajar sih. Oke, ada pertanyaan dari Kevin. Bang, kalau kata Abang tadi rekamannya dipakai lagi. Gimana cara kita izin ke yang bersangkutan biar mereka nggak ngerasa, oh rekaman pelayananku ternyata buat dikoleksi aja. Maksudnya buat dikoleksi, emangnya dia ngerekam untuk duit gitu? Nggak, gimana sih? Jadi mungkin poinnya kan itu rekaman pelayanan, jadi harusnya dipakai satu kali gitu ya. Tapi ternyata dipakai lagi buat berkali-kali. Jadi kesannya kayak koleksi rekaman untuk pelayanan. Bener nggak? Atau Kevin boleh open mic? Open mic, Kev? Bener ya. Oh ya. Tapi ini bagi saya jadi menarik ya. Apa bedanya sama pakai YouTube gitu? Kalau YouTube-nya juga kamu sering pakai YouTube Perkantas berkali-kali, maksudnya jangan. Nah mungkin gini kali ya, karena kita udah terbiasa semua orang dibagi dalam PJ minggu ini singernya, ini pemusiknya, lalu kemudian kayaknya mesti rekaman bikin baru seperti kita PJ offline begitu. Itu yang saya bilang tadi, tidak semua orang kualitasnya baik sama, dan tidak semua orang misalnya bisa juga siapin dengan baik gitu. Nah sebenarnya kalau bisa itu kan juga mengembangkan karunia ya. Siapa yang jadi MC hari ini, siapa yang jadi pemusik, yang jadi ini, jadi singer ya silahkan. Tapi kalau misalnya kamu juga lagi sibuk dan segala macam, nggak apa-apa juga. Sebenarnya kan harusnya itu masuk jadi asetnya PMK ya, bahwa rekaman-rekaman itu, atau mungkin bikin perjanjian kali ya, rekamanmu akan dipakai sewaktu-waktu untuk memuji Tuhan. jangan merasa. Jadi saya nggak tahu gimana, itu kan masalah teknis sebenarnya ya. Nah mungkin teman-teman bisa pikirin lah gimana baiknya di kampus, tapi jangan punya sikap gitu bahwa kalau udah sekali dipakai nggak boleh dipakai lagi. Nggak gitu juga kehidupan gitu. Kamu pakai lagu Perkantas, kalau saya bilang nggak boleh pakai lagi gitu, kamu juga bingung nggak boleh gitu, nggak begitulah. Ya mungkin bisa juga dibuat kesepakatan dan dikasih pemahaman kali ya sama para pemusik dan singer bahwa memang ini ada kemungkinan akan digunakan lagi untuk memuji Tuhan, memang untuk ibadah, untuk pelayanan. Kalau bisa mungkin dibuat katalog kali ya. Jadi misalnya kan gini ya, anggaplah misalnya kalian pakai BLP ya. Ya kalian katalogin tuh seksi acara tuh, salah satu tugas tambahannya sekarang seksi acara katalogin lagu tuh. BLP nomor segini, si ini udah pernah rekam. Terus ada lagi yang pernah bikin, misalnya satu nomor, Be Still for the Present. Ada 2 orang yang pernah ngerekam waktu dia jadi singer dan MC misalnya. Udah, katalogin. Nanti kapan, ini udah ada, daripada bikin lagi kan, tinggal coba dengar. Kamu lebih suka pakai versi yang si A atau si B gitu. Jadi, seksi acara tuh bisa bikin katalog lagu juga dari lagu-lagu yang sudah pernah dinyanyikan. Setahun ini banyak loh, pasti kalian udah rekam lagu. Dan jangan merasa itu kayak hak cipta sekali pakai, habis itu nggak boleh. Nggak begitu harusnya ya. Bahkan kalau perlu, sharing antar PMK. Ya, atau bikin YouTube bareng ya, Spotify bareng gitu, atau apa, supaya semua orang bisa akses. Ya, kecuali kalian merasa suaranya bagus banget, ini harus dibayar untuk denger gitu ya. Sekarang zamannya freely you receive, freely you give gitu ya. Oke, sepertinya sudah ada lagi teman-teman. Ruben tuh.
Daripada tanya-tanya lagu, bisa ke Bang Ruben. Bang, ada lagu ini enggak? Nanti Bang Ruben yang nge-charge. Ruben yang minta duit. Iya, kami banyak Bang, lagu mau ya, bertanya, karena Bang. staf perkantas. Ya, silakan. Harry ya? Eh, tadi kan ya kalau yang kasusnya yang dibilang Kak Kevin tadi kan misalnya lagunya sama gitu Bang. Ini lagunya belum ada yang rekam gitu. Terus sekarang nanya teknis merekamnya sih gitu, merekamnya. Jadi pelayan ini beragam gitu. Ada yang udah beberapa kali mungkin rekaman, sudah bagus merekam gitu kan. Ada juga yang mungkin masih baru-baru merekam gitu, suaranya juga masih kayak kurang baik audionya gitu. Itu gimana ya Bang? Soalnya kita contohnya kayak di PMK gitu udah ada TMP-nya gitu, training pemusiknya, nggak mungkin nggak dikasih kesempatan gitu sama teman-teman yang kurang belum baik lah gitu untuk merekam gitu. Sebenarnya ini agak mirip gini deh ya, kalau kita offline pun kalian agak sibuk sama CO ya, berapa kali CO, kalau dia MC baru nggak dikasih kesempatan, sehingga kalau MC baru mungkin dia mesti CO 3 kali karena masih bingung dari nggak tahu. Kalau dia udah MC yang terampil kan CO sekali cukup gitu. Maksudku hati-hati juga ya, online ini membuat kita perangkap baru nih, rekaman. Kita mulai terperangkap dalam rekaman, siapa yang lebih bagus, mesti dikasih kesempatan. Saya pikir silahkan nanti temukanlah hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang saya mikir gini ya, effort kita kan nggak tahu, kecuali memang di kampusmu effortnya banyak ya, effortnya banyak dan besar. Sebenarnya mungkin kita lebih baik menolong mereka belajar jadi MC yang baik ketimbang cuma, maksudnya jadi jangan pisahkan hanya teknis merekam begitu. Tapi misalnya dikaitin dengan ini kesempatan kamu mengajak jemaat bernyanyi, sehingga gimana ya, harus juga ada kriteria minimal kali yang dibuat ya, supaya juga saya agak takut begini ya, udah ibadah online itu juga kurang menarik, lalu kemudian kualitasnya seadanya, ya nggak tahu juga, tapi mungkin di PMK kalian terbiasa semua harus, kita di PMK itu salah satu yang saya kritisi adalah kita merasa semua orang harus bisa semua. Di zaman saya jadi MC, karena memang juga terbatas kali ya zaman dulu ya, kami MC di PMK itu satu semester cuma 3 orang tuh, itu aja gantian. Selama 6 bulan cuma itu. Alex, Debbie, ada dulu nama teman saya Debbie, saya, dia, sama satu lagi. Udah gantiannya kami bertiga, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi saya itu bisa terampil jadi MC karena saya banyak dapat kesempatan juga. Nah, bagaimana dengan teman-teman lain? Nah, teman-teman lain sebenarnya bisa juga jadi MC, tapi mungkin bukan MC di PJ dulu, tapi MC di persekutuan doa, MC di mana. Nah, maksudku mungkin kalian bisa lihat itu juga. Jadi jangan korbankan juga lah ya PJ untuk semua latihannya di situ. Tapi bisa jadi ya tanda kutip ya, kan ada pertemuan-pertemuan berjenjang ya, rapat bidang, ya udahlah aku baru rekam lagu kemarin, denger ya, mungkin dia bisa dengerin lagunya di situ. Karena aku juga ngerti sih Her, hampir semua training kalian adalah training untuk tampil di PJ. Tapi ini kan situasi lagi nggak normal. Nah, kalian mesti berpikir tuh, apakah lebih baik mengorbankan kualitas, atau memang ini kesempatan dia latihan, nah gimana caranya, bisa dicari tempat lain nggak buat dia latihan? Karena saya lihat juga beberapa langsung pakai YouTube kok gitu ya. Kalian kan kuliahnya juga sibuk ya, online katanya lebih sibuk, ya udah nggak apa-apa, nggak usah rekaman. Tapi pakai YouTube memang konsekuensinya kan lagunya tidak ya, agak komersial, mungkin dinyanyikan sebagai hiburan. Makanya kan berharapnya kalau yang nyanyi anak PMK itu lebih bagus. Nah, tapi kalau memang mau bagus ya give the best for God juga, termasuk rekamannya, kualitas rekamannya juga yang baik begitu. Saya pikir nanti minta hikmat dari Tuhan lah supaya kalian tidak terjebak, karena ini masalah regenerasi dan kualitas. Jadi jangan sampai salah satu dikorbankan, tapi regenerasinya dipikirkan di mana, kualitasnya juga dipikirkan bagaimana. Siap Bang, makasih Bang. Sama-sama, Dek.
Oke, ada lagi teman-teman, mungkin satu orang lagi bertanya yang mau bertanya sebelum kita tutup. Oh, oke, katanya Bebet udah habis waktu. Iya sih ya, sudah habis. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya yang bertanya. Iya, saya mau menutup dengan hal ini ya. Ya, waktu saya berjalan-jalan ke negeri Anta Berantah, saya memoto hal ini. Teman-teman, kalau teman-teman lihat gambar ini sebuah gereja. Ini gereja ya, gerejanya megah, bagus banget memang. Arsitekturnya bagus dan segala macamnya bagus. Gereja ini masih beroperasi, ya, masih ada ibadah di dalamnya, masih ada servis lah di dalamnya. Tapi di hari-hari biasa itu biasanya dijadiin museum. Ya, jadi kalau teman-teman lihat ada begitu banyak orang-orang ini ngantri untuk masuk dalam gereja tersebut. Mereka ngantrinya itu dari pagi, teman-teman. Karena memang untuk masuk dalam gereja ini tuh nggak boleh semua orang. Jadi kayak ada kloter-kloternya, kayak cuman berapa orang, lalu kemudian nanti kalau orang yang lainnya udah keluar, baru masuk lagi kloter berikutnya. Jadi emang nggak bisa langsung masuk semuanya. Jadi tuh meskipun udah dari pagi mereka ngantri, tetap aja banyak yang ngantri. Ini tuh ngantrinya banyak banget gitu, sampai ke belakang-belakang. Waktu itu saya pengen masuk tapi akhirnya nggak jadi karena parah banget ngantrinya, ya. Dan ini sekitar jam 9 pagi, teman-teman. Nah, teman-teman, pas saya ngelihat hal ini, saya mikir gini ya, banyak banget orang yang pengen masuk dalam gereja ini, tapi mereka mau masuk tuh bukan untuk beribadah. Mereka masuk itu hanya sebagai wisatawan yang cuma pengen ngelihat, pengen foto, pengen memuaskan rasa penasaran ya, karena arsitektur gereja yang bagus dan segala macamnya, karena memang gerejanya bagus. Ya. Jadi saya teringat ya dengan ibadah dalam PMK. Hati-hati ketika kita memikirkan segala sesuatu terkait dengan mungkin kreativitas di dalam ibadah online, lalu kemudian mungkin juga terkait dengan rekaman-rekaman tadi gitu ya, mau rekaman dan segala macam. Hati-hati kita melakukan itu semua hanya semata-mata untuk menghibur. Padahal sebenarnya ibadah dalam PMK itu bukan diadakan untuk menghibur wisatawan yang datang gitu ya. Mereka itu bukan wisatawan yang datang yang harus kita hibur. Tapi ibadah dalam PMK itu dilakukan untuk melayani jemaat. Yang datang itu adalah jemaat yang di dalamnya beribadah supaya mereka beriman, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam iman mereka. Jadi semoga di dalam ibadah-ibadah PMK yang kita lakukan, ibadah PMK tersebut diadakan bukan untuk menghibur wisatawan, tetapi untuk menolong, melayani jemaat bertumbuh di dalam iman dan berbuah. Ya demikian, kita akan menutup di dalam doa. Silakan kepada Bang Alex untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami sadar Tuhan, ibadah itu adalah perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan dimuliakan dan umat-Mu mengalami perubahan, transformasi hidup, pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan karena itu kami rindu setiap minggunya atau setiap kami mengadakan persekutuan di PMK kami, terjadi ibadah. Bukan sekadar orang melihat ada rekaman yang indah, YouTube yang menarik, ada games, tetapi benar-benar kami menolong jemaat berjumpa dengan Tuhan, dan perjumpaan itulah yang membawa dampak perubahan dalam hidup mereka. Dan lagu menjadi bagian yang penting dalam ibadah kami, selain firman, selain doa, tetapi lagu juga menempati 40% ibadah di dalam pelayanan kami. Karena itu tolong kami memperjuangkan corporate worship, jemaat bernyanyi dengan pengertian, dan akhirnya mereka boleh makin mengalami perubahan hidup karena perjumpaan dengan Tuhan.
Karena itu kami juga berdoa agar kiranya sesi seperti ini boleh juga didengar oleh lebih banyak jemaat yang akhirnya melihat bahwa mereka pun perlu untuk punya sikap hati yang benar, termasuk dalam ibadah online, yang akhirnya mempengaruhi seluruh aspek. Waktu mereka bernyanyi, mereka bersikap dalam tubuh mereka, itu semua lahir dari hati yang benar-benar sedang menyembah Tuhan. Karena itu terima kasih buat teman-teman pengurus yang menyiapkan acara ini. Terima kasih buat setiap kami yang hadir. Terima kasih buat kesempatan kami disegarkan lagi dalam apa arti ibadah. Karena itu kami bersyukur dan menyerahkan setiap pelayanan, baik yang ada di Jakarta, di regional, di daerah-daerah, agar kiranya ibadah online benar-benar terjadi juga di dalam anugerah Tuhan dan membawa perubahan. Sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih berkati acara kami ataupun kegiatan kami setelah ini. Kami menutup dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Bang Alex, Kak Debbie. Sama-sama. Kita sebelumnya